Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masuk pada poin ke-7. Malaikat yang ditugaskan untuk mengawalnya akan mengucapkan amin. Kita baca dulu hadisnya baru kita jelaskan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin wa laka bimithli. Doa kebaikan seorang muslim untuk saudaranya pada saat ketidakhadirannya adalah mustajab alias terkabul. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan untuk mengawalnya. Setiap kali dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat itu akan mengucapkan amin dan semoga kamu mendapatkan yang semisalnya. Kalimat bidhahril ghaib artinya pada saat dia tidak tahu. Di antara perkataan yang paling mengena dalam menjelaskan hadis yang agung ini adalah, sungguh ada seorang salaf yang berkata, dahulu ketika kami ingin agar doa kami terkabulkan, kami berdoa kebaikan untuk saudara-saudara kami pada saat mereka tidak ada. Hal itu bisa dengan mengucapkan sebagai contoh saja, ya Allah berikanlah rizki kepadaku dan kepada saudaraku si fulan, dan contoh-contoh yang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa kaitan bab ini dengan 175 jalan menuju surga? Artinya kalau kita mendoakan kebaikan kepada diri kita dan juga saudara kita dengan perkara-perkara yang terkait dengan surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita kepada saudara kita, dan kita juga mendapatkan hal yang sama dari doa yang kita panjatkan kepada saudara kita tanpa sepengetahuannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa riwayat yang menguatkan riwayat ini. Di antaranya adalah hadis dari Ummu Darda radhiyallahu anha
kepada suami dari putrinya Darda, namanya Abdullah ibn Safwan. Jadi Abdullah ibn Safwan radhiyallahu anhu ini pernah berkata, qadimtu Syam fa ataitu Aba Darda. Aku pernah datang ke negeri Syam dan aku berjumpa dengan Abu Darda di rumahnya. Falam ajidhu wa wajadtu Umma Darda. Tetapi masalahnya ketika sampai di Syam, aku tidak mendapatkan Abu Darda, yang ada istrinya Ummu Darda. Faqalat, maka Ummu Darda mengatakan, aturidul hajja hadzal am? Maukah engkau melaksanakan haji tahun ini? Jadi Ummu Darda ngomong kepada Abdullah ibn Safwan, suami daripada putrinya. Maka Abdullah ibn Safwan mengatakan, tentu wahai Ummu Darda. Maka Ummu Darda mengatakan, kalau begitu fad'ullaha lana bi khair. Jangan lupa sesampainya engkau di kota Mekah, doakan untuk kami kebaikan. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkal. Doa kebaikan seorang muslim untuk saudaranya pada saat ketidakhadirannya adalah mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan untuk mengawalnya. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin wa laka bimithli. Setiap kali dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat itu akan mengucapkan amin dan mengatakan, semoga engkau mendapatkan hal yang semisalnya. Artinya termasuk kebiasaan para salaf meminta doa kepada saudaranya. Jadi kalau ada saudara kita hendak pergi umroh, hendak pergi haji, minta doanya. Minta doa dia saat sampai di kota Mekah, karena di sana kan banyak waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab. Seperti yang dilakukan siapa? Ummu Darda minta kepada suami dari puterinya ini agar mendoakan kebaikan sesampainya di Mekah. Kemudian Ummu Darda berdalil dengan hadis ini. Kemudian juga yang menguatkan hadis ini adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, lamma ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thayyiba nafsi. Aku kalau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang senang hati, qultu, ku katakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li. Rasul, berdoalah kebaikan untukku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah untuk istriku Aisyah dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha tersenyum. Fa dhahikat hatta saqata ra'suha fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun tertawa sampai kepalanya kemudian dijatuhkan ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah kau senang dengan doaku? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa mali la yasurruni du'aaka ya Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana aku tidak senang dengan doamu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, innahu la du'ai li ummati fi kulli salatin. Doa itu juga aku sampaikan untuk umatku dalam setiap salat. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha meminta doa. Jadi meminta doa kepada orang lain
kemudian orang itu mendoakan kebaikan kepada kita, itu termasuk juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara keistimewaannya, apabila saudara kita berdoa kebaikan kepada kita, maka itu salah satu mustajab doa. Salah satu mustajab doa. Kenapa doa-doa kita ini mudah dikabulkan? Salah satunya adalah ketika ada orang yang berdoa tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Itu sangat mustajab. Dan dari sini menunjukkan bagaimana Islam itu sangat indah sekali. Sangat indah sekali mengajarkan kepada kita kesempurnaan akhlak. Di antaranya adalah mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Karena kalau dia tidak mencintai saudaranya, tidak mungkin mendoakan kebaikan. Maka ketika dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, makanya dia mendoakan kebaikan kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya. Dan sebagai imbalannya, malaikat akan datang kepada kita dan mengatakan walaka bimithli, maka engkau akan mendapatkan hal yang serupa sebagaimana engkau berdoa kepada saudara. Jadi kalau seandainya ada tetangga kita ini mungkin kurang ekonomi, susah pekerjaan, kemudian selepas sholat kita mengatakan ya Allah berikan rizki kepadaku dan kepada tetanggaku, maka malaikat akan datang semisal itu engkau yang akan dapat. Atau mungkin tetangga kita sedang sakit dan kita katakan ya Allah sembuhkan penyakitku dan penyakit tetangga, maka malaikat akan datang, engkau juga semoga disembuhkan penyakitmu. Pokoknya setiap doa kebaikan maka malaikat akan mengatakan kepada kita seperti itulah engkau akan dapat. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya gitu. Kalau seandainya kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita, itu tidak ada ruginya, karena sama dengan mendoakan kepada diri kita sendiri. Tetapi jangan lupa bahwa di antara adab doa itu adalah doakan diri sendiri dulu baru orang lain, gitu maksudnya. Umpamanya anak kita nakal, anak tetangga juga nakal, maka kita kan ya Allah jadikan anakku anak yang soleh dan anak tetanggaku, gitu maksudnya. Jadi doakan kita dulu baru orang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak faedah yang kita bisa petik dari hadis ini. Yang pertama, faedahnya adalah disebutkan oleh para ulama di antara fawaid atau faedah-faedah hadis ini, anna du'a bi dhahril ghaibi yadullu dilalatan wadihatan ala sidqil iman. Bahwa ketika kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya, itu menunjukkan dalil yang sangat jelas tentang kejujuran iman kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dinyatakan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan bentuk kecintaan kepada saudara kita adalah dengan cara mendoakan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya itu tidak menimbulkan ketersinggungan. Karena belum tentu kita mendoakan saudara kita itu senang saudara kita yang kita doakan kalau dia tahu. Ya. Umpamanya kita katakan saudara kita ini belum dapat hidayah sunnah. Kemudian kita katakan sebenarnya saya setiap hari mendoakan anti loh supaya rajin sholat. Bisa aja tersinggung dia diomongin begitu kan. Kalau sampai tahu dia. Tapi ketika kita mendoakan tanpa sepengetahuannya kan tidak tersinggung dia. Artinya di sini Islam mengajarkan bagaimana ada cara yang lebih halus untuk mendoakan saudara kita tanpa harus ada ketersinggungan dari orang yang kita doakan. Kemudian juga yang ketiga,
fadlu du'a li ikhwatin bi dhahril ghaib. Di sini ada keistimewaan besar bagi orang yang berdoa bagi saudaranya tanpa sepengetahuannya. Artinya ini sunnah Nabi dan sangat dianjurkan. Kemudian juga min asbabil ijabati an yad'ual muslim li akhihi bil ghaibi. Di antara sebab-sebab diijabah doa adalah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan. Kemudian juga yang selanjutnya adalah menunjukkan keikhlasan. Sebab kalau seandainya tidak ikhlas, ngapain kita doakan? Ketika kita mendoakan tanpa sepengetahuan orang itu, berarti menunjukkan keikhlasan kita. Bukan hanya kita ingin selamat sendiri, tapi juga mengajak orang lain juga selamat seperti dia. Termasuk juga istihbab an yad'ual muslim li nafsihi wa akhihi bi khairid dunya wal akhirah. Sunnah hukumnya seorang muslim itu mendoakan untuk dirinya dan orang lain dengan dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian juga bayanu ba'di a'malil malaika. Di sini dijelaskan ada keterangan sebagian pekerjaan-pekerjaan para malaikat, di mana ada malaikat-malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk mengaminkan setiap orang yang berdoa dan mengatakan semisal itu pula engkau akan mendapatinya. Karena kalau kita bicara soal malaikat, Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, malaikat ini kan terbagi menjadi dua kelompok. Malaikat ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari kebaikan. Mereka mencari orang-orang yang melakukan kebaikan kemudian mendoakan kebaikan. Nanti saya berikan contoh. Kemudian kelompok yang kedua, malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah justru sebaliknya, memang ditugaskan oleh Allah itu untuk menjelekkan, memburuk-burukkan, melaknat orang-orang yang melakukan kejahatan. Baik yang pertama, kelompok yang pertama, malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk mencari orang-orang yang melakukan kebaikan dan mendoakan kebaikan. Yang pertama adalah orang-orang yang mereka mencari malam Lailatul Qadar. Kita berada di pertengahan, 10 pertengahan Ramadan kan. 10 awal sudah lewat. Sekarang kita masuk pada 10 pertengahan. Artinya kita sudah masuk ke hari 12 atau ke 11 ya. Berarti tinggal beberapa hari lagi masuk pada 10 akhir. Dan itu penentu Ramadan. Penentu Ramadan itu ada di akhirnya. Kenapa kemudian penentu Ramadan itu ada di akhirnya? Karena disitulah ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak ada di awal, tidak ada di tengah, adanya di akhir. Dan di sini ada faedah al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Lah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in adraktu Lailatul Qadri, famadha aqul?" Rasul, kalau kiranya nih aku mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kira-kira doa apa yang aku panjatkan? Maka Nabi SAW mengajarkan, "Quli ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakan wahai Aisyah, Allahumma ya Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau zat yang maha pemaaf, cinta kepada yang suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahan. Jadi disunahkan kita berdoa di malam Lailatul Qadar itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lah disebutkan di dalam surah Al-Qadar
Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu Allah katakan tanazzalul malaikatu waruh, di mana para malaikat itu turun dan juga Jibril. Tentu turunnya para malaikat tidak lain dan bukan kecuali membawa rahmat, kebaikan, dan mengabulkan siapapun yang berdoa di malam itu. Jadi ini juga diantara orang-orang yang akan mendapatkan doanya para malaikat. Yang kedua, orang yang suka bersedekah. Ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari. Di antaranya adalah malaikat-malaikat yang mendoakan kepada orang-orang yang bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidaklah seorang hamba di pagi hari kecuali Allah utus dua malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah berikanlah kepada orang yang suka berinfak ganti yang lebih banyak. Ya Allah, yang lainnya mengatakan, ya Allah tahanlah rizkimu kepada siapapun yang mereka menahan hartanya. Dari sini menunjukkan bahwa ada malaikat-malaikat di pagi hari itu mendoakan kebaikan kepada kita, mendoakan rizki. Ya, ini juga diantara kalau kita ingin ditambah rizki kita adalah bersedekah di pagi hari. Kemudian yang ketiga, ketika mendengar suara kokokan ayam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum siyahad diyaki fas'alullaha min fadli." Kalau kalian mendengar suara kokokan ayam di pagi hari, mungkin jam 3, jam 4 subuh gitu ya, tiba-tiba kok ayam pula berkokok, maka Rasul mengatakan, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Fa innaha ra'at malakan, karena ayam-ayam itu melihat malaikat. Melihat malaikat. Kita disuruh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa kebaikan, karena di situ ada malaikat yang turun dan akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Kemudian juga orang yang mengaminkan saat imam membaca surah Al-Fatihah. Kalau ibu sholat berjamaah dan imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka kemudian kita mengatakan amin, maka siapapun yang amin kita bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Jadi lihat bagaimana di sini ada orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari doanya para malaikat, termasuk juga orang yang mengajarkan kebaikan. Walaupun ibu ngajari anak-anak Iqra umpamanya kan, atau orang-orang awam yang ibu ajari Al-Quran, atau orang-orang yang tidak sholat ibu ajak sholat, itu disebut muallimin nas al-khair, namanya mengajarkan manusia kepada kebaikan. Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, bahkan seluruh penduduk langit dan bumi, sampai kepada semut di lubangnya dan juga ikan-ikan di lautannya, mereka mendoakan kebaikan kepada para pengajar manusia kepada kebaikan. Jadi malaikat juga mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Termasuk juga orang-orang yang sahur. Nah, sekarang Ramadan, ibu pasti sahur kan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna alal mutasahir. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi kalau ibu bangun di sepertiga malam akhir membangunkan keluarga, kemudian ibu sahur, diniatkan sunnah Nabi SAW, maka selama ibu memasak sahur dan makan sahur itu mendapatkan
doanya para malaikat. Termasuk juga orang yang mengunjungi orang sakit. Bahkan ini luar biasa. Nabi SAW mengatakan, ma min rajulin ya'udu maridan, barang siapa yang seseorang itu mengunjungi orang sakit, illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin, maka 70.000 malaikat akan ikut serta di belakangnya. Ngapain? Yastaghfiruna lahu hatta yusbiha. Maka malaikat yang 70.000 itu akan memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita berangkat di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan ampun sampai di pagi hari. Kalau kita berangkat di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan ampun kepada kita sampai sore hari. Luar biasa, 70.000. Ya, 70.000 itu bukan sedikit. Nah, ada orang sakit di komplek ini, ke rumah sakit lah, banyak orang sakit. Nah, di sini di antara amalan-amalan dan banyak lagi, ini contoh saja, ada malaikat-malaikat itu ditugaskan Allah memang mengaminkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Tapi di sana kelompok yang kedua, ada malaikat-malaikat yang ditugaskan itu justru melaknat, bukan mendoakan kebaikan. Lah siapa orang-orang yang dilaknat para malaikat itu? Didoakan laknat para malaikat itu. Yang pertama, orang-orang yang menyembunyikan ilmu, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Dan itu disyaratkan dalam surah Al-Baqarah ayat 159 dan Al-Imran ayat 187. Dalam Al-Baqarah Allah mengatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan pada manusia dalam kitab, maka mereka adalah orang-orang yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh para pelaknat, termasuk di dalamnya adalah para malaikat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang mencaci maki sahabat Nabi. Orang yang mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis di mana Rasul mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Siapapun yang mencaci sahabat-sahabatku, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia. Itu orang-orang Syiah itu yang suka melaknat Abu Bakar, melaknat Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya, maka setiap hari malaikat melaknat dia juga. Naudzubillah. Kemudian juga yang ketiga di antaranya adalah orang-orang yang melindungi kejahatan. Orang-orang yang melindungi kejahatan. Maka hati-hati kalau ibu jadi lawyer atau punya saudara lawyer, pengacara gitu kan. Kadang-kadang ada lawyer pengacara itu, dia sudah tahu kliennya salah, kliennya jahat, zalim gitu ya. Kadang-kadang dia berusaha untuk berbuat zalim, memenangkan kasusnya. Dia tahu dia salah kan gitu. Ya, lawyer kan tahu mana salah mana benar dengan pengetahuan ilmu dia kan. Maka Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa hadatsan fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain. Siapapun yang melindungi kejahatan, orang yang melakukan kejahatan, dalam riwayat awam muhditsan gitu, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan juga manusia secara keseluruhan. Termasuk juga orang yang mengancam dengan senjata. Orang yang mengancam, namanya ada orang ngancam orang dengan pisau, dengan golok, dengan apa gitu kan. Awas kubunuh kamu. Ngancam aja sebenarnya. Tapi lihat bagaimana dampaknya. Nabi SAW sampai mengatakan, man asyara li akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anhu. Siapapun yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan sebuah besi, dengan senjata,
maka selama itu malaikat akan melaknatnya sampai diletakkan senjatanya. Maka ini juga termasuk orang-orang yang didatangkan malaikat dan malaikat melaknatnya. Termasuk juga orang-orang yang seorang istri yang menolak ajakan suaminya. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu fa'abat la'anathal malaika hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan kok ditolak sampai suaminya marah, maka istri tersebut akan dilaknat malaikat sampai di waktu subuh. Termasuk juga orang-orang yang mereka menasabkan kepada yang bukan nasabnya, ngaku-ngaku gitu ya. Maka disebutkan, manidda'a ila ghairi abi fa alaihi laknatullah. Siapapun yang mengklaim kepada yang bukan bapaknya, maka dia mendapatkan laknat Allah azza wa jalla. Namanya ada anak angkat, tahu bapaknya si A, tapi karena malu bapaknya si A, sementara si B ini bapak angkatnya lebih kaya, dia nggak ngakui bapaknya, ngakui pula bapak yang lain. Maka yang seperti ini dilaknat malaikat ya. Termasuk juga disebutkan oleh para ulama juga orang-orang yang menjadi hamba sahaya kemudian lari dari tuannya, maka orang-orang ini pun akan mendapatkan laknat Allah. Termasuk orang-orang yang mereka mengingkari janji kepada seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dimmatul muslimina wahidah, faman akhfara musliman fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain. Bahwa perlindungan seluruh kaum muslimin itu cukup dengan satu orang. Kalau satu orang melindungi, maka semua harus melindungi. Maka barang siapa yang kemudian berkhianat kepada seorang muslim, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan juga laknat para malaikat. Dan banyak lagi, ini diantara contoh-contohnya. Lah, salah satunya adalah hadis yang kita bahas ini. Jadi hadis yang kita bahas ini adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan kebaikan. Di mana kalau ada seseorang kemudian mendoakan kebaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuannya, maka Allah akan utus malaikat kemudian mengaminkan doanya, kemudian mengatakan, dan engkau juga akan mendapatkan hal yang serupa yang engkau doakan kepada orang lain. Dan ingat, sudah saya jelaskan, kalau kita mendoakan kebaikan kepada seorang muslim, maka kita selain kita mendapatkan doa kita persis apa yang kita doakan dan diaminkan para malaikat, kita dapat pahala satu. Bayangkan seandainya kemudian yang kita doakan itu bukan satu orang, yang kita doakan itu umpamanya satu kota Batam, kita umumkanlah doanya kan gitu. Ya Allah, semoga orang-orang Islam yang ada di kota Batam itu dilancarkan rezekinya. Maka berapa malaikat yang akan datang kan, karena setiap satu orang diwakili satu malaikat kan. Lalu kalau umpamanya 1000 yang kita doakan, 1000 malaikat pula mendoakan kita. Ini kan keistimewaan yang luar biasa sebenarnya ya, tetapi jarang pula kita mendoakan orang lain, apalagi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Mau doakan kebaikan, yang ada 2 kecelakaan pula kita doakan, mudah-mudahan hancur usahanya gitu. Nah, ini diantara keistimewaan mendoakan kebaikan. Kemudian juga faedah yang lain yang luar biasa juga dalam hadis ini adalah, di sini ada mustajabud doa. Bagaimana supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini juga diajarkan tempat-tempat dan waktu-waktu berdoa. Di antaranya adalah berdoa ketika saudara kita tidak tahu. Maka ini di antara mustajab doa. Doa yang sangat mustajab. Ya banyak ya waktu-waktu tempat-tempat yang bukan hanya sekedar saat kita berdoa kepada saudara kita dan dia tidak tahu. Di antaranya doa-doa mustajab yang disebutkan para ulama adalah, yang pertama ketika selepas azan dan qomat.
Jadi di antara azan dan qomat, ibu kan bisa dengar dari rumah kan suara azan. Bagi yang sholat di rumah ya, kan qomat juga kedengaran, artinya kan wah ini ada waktu nih antara azan dan qomat tidak lama. Nah, di situ waktu yang sangat mustajab. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu azan dan qomat. Kemudian juga di waktu ketika ibu menjelang buka, itu mustajab sekali. Kata Nabi SAW, 3 manusia yang tidak mungkin ditolak doanya. Salah satunya apa? Da'watus shaim inda fitri, doanya orang yang berpuasa saat berbuka. Kenapa? Karena seharian penuh dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, menahan syahwatnya, laparnya, minumannya. Gimana tidak mustajab doa coba ketika dia sedang hendak melaksanakan iftar itu? Maka kesempatan yang luar biasa saat ibu berbuka itu, berdoalah di situ, waktu yang sangat mustajab. Termasuk juga ketika turun hujan, ini juga mustajab doa. Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u indan nida wa tahtal matar. Di antara 2 doa yang tidak mungkin ditolak adalah doa saat dikumandangkan azan dan saat turun hujan, karena turun hujan itu membawa rahmat. Termasuk juga pertengahan dan sepertiga malam akhir, di pertengahan malam atau di sepertiga malam, di sepertiga malam akhir. Maka itu juga waktu yang sangat mustajab sekali untuk berdoa. Termasuk di hari Jumat tuh. Di hari Jumat itu di antara 2 khutbah atau selepas asar sebelum maghrib, itu juga mustajab doa. Waktu yang mustajab doa adalah selepas asar di hari Jumat sampai masuk waktu maghrib. Termasuk juga ketika ibu meminum air zam-zam. Umpamanya ibu mendapatkan hadiah dari saudara ibu atau saudari ibu yang pulang umroh atau haji gitu, ngasih air zam-zam itu. Lah saat minum itu bu berdoa tuh. Itu sangat mustajab doanya, karena Rasul mengatakan ma'u zam-zam 5 syuribalahu. Air zam-zam itu akan mengabulkan siapapun peminumnya. Termasuk juga ketika sujud, dan ini waktu atau tempat yang luar biasa, karena itulah kedekatan kita dengan Allah waktu sujud itu. Terutama ibu sholat sunnah ya, sholat sunnah kan tidak diatur waktunya. Kalau ibu sholat wajib berjamaah kan tergantung imam, tapi kalau ibu sholat sunnah kita bisa panjangkan tuh doa dalam sujud itu. Termasuk juga ketika seseorang ditimpa musibah. Sebenarnya orang ditimpa musibah itu dia sedang dekat dengan Allah, tapi kebanyakan orang yang kena musibah itu justru tasahud, malah marah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu waktu kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu waktu mustajab doa. Termasuk orang yang didolimi itu juga mustajab doa, atau doanya orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua sebaliknya ya. Ataupun ketika istiqad minal lail, ibu bangun selepas tidur malam, entah jam berapa saja, pokoknya ibu tertidur kemudian bangun ya. Itu juga salah satu mustajab doa, dan banyak lagi lah. Salah satu mustajab doa di sini adalah ketika kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan, maka kita akan mendapatkan hal yang sama yang kita doakan kepada saudara kita, dan itu mustajab doanya. Jadi kalau seandainya ibu lagi banyak masalah atau kesulitan ekonomi, kemudian kita doakan saudara kita, ya Allah, mudah-mudahan rizkiku engkau lancarkan dan rizki saudaraku. Hakikatnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri sebenarnya, karena malaikat akan datang dan mengatakan engkau juga akan mendapatkan hal yang sama. Lah itu mustajab doanya itu. Atau dalam dunia pendidikan anak, umpamanya ya, contohnya ibu punya anak dididik, nggak bisa-bisa anak itu tetap juga nakal gitu ya. Tengok anak tetangga nakal juga, doakan anak tetangga dengan kesolehan dia, nanti akan nular kesolehannya kepada anak kita, karena malaikat akan datang dan engkau juga akan mendapatkan hal yang sama, kan begitu. Maka jangan pernah bakhil mendoakan orang lain, karena keutamaannya sangat besar sekali. Wallahu alam. Ini diantara faedah
Poin ke-7, malaikat yang ditugaskan untuk mengawalnya akan mengucapkan amin. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, mari berdoa silakan. Setiap malam menjelang kita tidur, apakah itu juga dia melihat mereka dan itu juga saja suara kita kalau itu terjadi lagi. Alhamdulillah saya tidak mendengarkan ini waktu ini tidak berdoa begitu. Yang kedua pertanyaannya, kalau suami istri itu juga saya di luar saja kalau bisa mendoakan suaminya atau suaminya dijaga dia. Nah, misalnya kejadiannya adalah kita tidak boleh menolak suami, tapi memang saat itu kita juga tidak sanggup untuk melayaninya. Kita khawatir tidak dilakukan oleh mereka, kan? Tapi untuk menolak suami kita juga dilarang. Bagaimana sebaiknya? Ya, alhamdulillah. Hadis tentang mendengar suara ayam di malam hari memang hadis umum, artinya kan jam berapa saja. Karena Rasulullah SAW juga tidak menentukan jamnya, yang jelas apabila mendengar suara kokokan ayam di malam hari kan. Kalau di siang hari memang banyak ayam berkokok kan. Ini kan di malam hari, cerita di malam hari, tanpa harus menentukan jam. Pamannya jam 9 kok tiba-tiba dia berkokok kan gitu ya. Berarti malaikat sedang turun berdoa di situ. Atau tengah malam atau sepertiga malam, tapi umumnya kan biasanya dekat-dekat subuh biasanya kan. Kita tahu kalau ayamnya suka berkokok. Ya, itu beberapa hari kita mencari siapa pemilik ayam itu, tidak ada yang ngaku. Masalahnya sampai beberapa hari menjelang ketemu itu dia datang, itu dia bilang itu. Terus beberapa hari kita mau menangkap pun bukan ayam kita dan mau sama siapa. Ya nggak apa-apa Bu, itu bersyukurlah Ibu datangi ayam tuh. Artinya kan dia ngasih tanda sebenarnya kan, ada ayam, entah ayam siapa datang dan pergi tanpa diundang. Jadi intinya bahwa kalau memang dia berkokok ayam itu bersuara, dia itu artinya ayam jantan yang ma'ruf ya, berkokok itu ya, bukan ayam betina yang mau bertelur. Ya, kalau ayam betina mau bertelur ya memang dia berkokok kan gitu ya. Maksudnya kan ayam jantan yang memang berkokok di luar waktu kebiasaannya. Karena biasanya kalau ayam itu di malam hari kan tidur gitu. Kok tiba-tiba dia bangun berkokok itu kan mesti ada apa-apa itu. Karena ayam itu kan nggak melihat malam-malam, kecuali ada lampu. Artinya bahwa secara umum hadis Nabi SAW mengatakan seperti itu, dan kita beriman dengan apapun yang disabdakan Nabi. Pokoknya kalau ada ayam jantan berkokok di malam hari berarti turun malaikat. Harus berdoa di situ tanpa harus kemudian memastikan jam berapa, karena Rasul tidak juga memastikan jam. Yang jelas di malam hari. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, penolakan seorang istri kepada suami karena ada udzur syar'i tidak ada masalah. Bahkan ada penolakan seorang istri kepada suami itu yang justru wajib ditolak. Seperti istri sedang haid, sedang nifas, kan wajib ditolak karena kalau dilakukan bisa berdosa.
atau meminta suami berhubungan lewat dubur dan begitu seterusnya, itu wajib ditolak kan itu. Ada yang sifatnya wajib gitu. Ada sifatnya ya istilahnya anjuran saja, mungkin karena melihat kesehatan. Ya tentu dengan menolak secara halus ya. Dan saya kira kalau suami berakal, tahu diri lah. Ya, repotnya ibu dapat suami tak berakal pula. Jadi intinya bahwa boleh seorang istri itu menolak ajakan suami kalau ada udzur. Kalau ada udzur membahayakan. Ya. Tapi kalau tidak ada udzur, hanya sekedar lelah, capek dan begitu seterusnya, dan tidak ada madaratnya sebenarnya, cuman malas mandi saja, dingin dan begitu seterusnya, itu tidak bisa dikatakan udzur. Ya, karena kan tidak ada madarat bagi ibu. Lain kalau umpamanya dari segi kesehatan bermasalah, kalau melakukan hubungan umpamanya, atau tadi ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan seperti sedang haid dan nifas, atau mengajak berhubungan dengan cara-cara yang tidak syar'i, maka terkadang wajib kita tolak. Karena masalahnya nasnya itu kan jelas gitu. Karena memang seorang istri itu mau cari surga di mana? Kecuali dalam rumah. Ibu cari surga di luar rumah lo nggak dapat. Kalau laki-laki memang surganya di luar rumah, sholat jemaah ya laki-laki, jihad ya laki-laki, cari nafkah ya laki-laki, semua di luar kalau laki-laki itu. Lah perempuan kan cari surga di dalam rumah. Ya apalagi makanya kenapa Rasul sampai mengatakan kepada seorang sahabiah itu, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fangduri aina anti min, lihatlah posisimu di hadapan suamimu, fa innahu jannatuki wa nar, karena suami itu bisa menjadi surgamu dan bisa menjadi neraka. Bayangkan suami bisa menjadi penentu neraka dan surga lagi. Terkadang gara-gara suami ibu bisa masuk surga karena kesabarannya, karena syukurnya ya. Tapi juga terkadang ibu jadi penghuni neraka karena kurang ajarnya, menolak ajakannya, tidak nurut pada suaminya. Nah itu kan makanya Rasul mengatakan lihat posisimu di antara suami, karena di antara yang paling mudah seorang wanita memasukkan ke dalam surga itu ada pada suami, bukan pada rumah. Kadang ibu kalau bersihkan rumah rajinnya luar biasa, ngopeni suami tidak pula. Kan ada kan itu ya. Kalau soal dalam rumah itu paling teliti, tapi semua sama suami tidak mau teliti bu. Ya, kalau bisa indah semuanya, tapi sama suami tak mau indah. Nah ini yang harus dipahami soal ketaatan. Wallahu a'lam. Iya. Ini di luar rumah. Ada orang yang sudah menandakan sakaratul maut, masih bisa bicara, kemudian dia berwasiat gitu, wasiat ke orang lain, kalau cucunya susah, anaknya susah, kalau ini ketika acara gitu. Terus kita nasihati dia, karena kita melihat kondisinya dia itu seharusnya dia banyak istighfar, tapi dia memikirkan keluarga-keluarganya yang dia mengkhawatirkan ditinggalkan. Terus kita nasihati dia tidak berhenti untuk berwasiat-wasiat terus Ustaz. Nah, bagaimana jika kita masukan diamkan aja, kita diamkan, padahal kita nasihati untuk banyak dia bersifat dan mengingat Allah. Ya alhamdulillah, wasiat sebelum kematian itu sunnah hukum. Bahkan bukan hanya ketika kita sedang sakaratul maut ya, mendekati sakaratul maut, setiap malam Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu itu sampai menulis wasiat setiap malam, takut besoknya mati. Ya tentu di sini maksudnya wasiat-wasiat yang baik, bukan wasiat-wasiat yang tidak baik. Seperti umpamanya contoh kisah Umar bin Abdul Aziz. Saat detik-detik wafatnya Umar bin Abdul Aziz hanya memberikan wasiat satu kalimat kepada anak-anak. Apa itu? Bertakwa. Minta sama anak-anaknya untuk bertakwa dan tidak membawa banyak harta untuk diwariskan. Jadi Umar bin Abdul Aziz walaupun dia seorang khalifah, tapi dia tidak mewariskan harta kepada anak-anak. Dia hanya mewariskan takwa saja. Ketika ditanya kenapa, seorang khalifah harusnya kan jangan sampailah anaknya itu miskin meminta-minta.
Kenapa kemudian hartanya dihabiskan, diinfakkan sebelum wafatnya sehingga anaknya tidak mendapatkan waris dan hanya mewasiatkan soal takwa? Ini jawabannya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kenapa saya wasiatkan mereka dengan takwa? Sebab kalau anak-anakku betul-betul melaksanakan wasiatku, semuanya menjadi orang yang bertakwa, maka dunia itu akan menyusul mereka. Dunia itu akan menyusul mereka. Tapi kalau seandainya mereka tidak melaksanakan wasiat takwa, anak-anakku menjadi jahat, maka aku beruntung tidak mewariskan harta. Kenapa? Boleh jadi harta yang kuwariskan itu justru menjadi alat kejahatan mereka. Makanya kuaskan takwa. Ya. Ini salah satu ijtihad beliau kan, begitu ya. Artinya itulah wasiat terbaik para salaf, itu adalah mewasiatkan takwa. Tapi kalau seandainya ada orang yang sedang sakit parah, kemudian wasiatnya aneh-aneh, ya dinasihati. Ya dinasihati, jangan berwasiat yang aneh-aneh yang tidak ada manfaat bagi kematiannya atau bagi anak-anaknya. Karena betapa banyak logikanya begini. Ada orang tua semasa hidupnya dia jahat. Dia mengumpulkan harta dengan cara yang tidak jelas. Semua dikumpulkan dia, mau dari halal mau dari haram, hanya untuk anak-anak. Ketika sudah kaya dan kebanyakan hartanya haram, kemudian dia meninggal, yang menikmati anak-anaknya. Bayangkan, anak-anaknya mendapatkan harta secara halal, tapi orang tuanya mendapatkan harta secara haram. Anak-anaknya senang, tapi dia orang tuanya ya bagaimana? Dia bertanggung jawabkan semua yang dia ambil selama di dunia kan? Kan rugi artinya. Jadi orang tuanya ingin kaya supaya anak-anaknya kaya dengan cara haram. Kan kalau anak-anaknya dia mendapatkan waris kan halal, walaupun itu dengan cara haram. Pamannya, anak-anaknya kan tidak tahu bapaknya dari mana dapat duitnya, ibunya dari mana dapat duitnya kan. Yang jelas dapat warisan halal dia. Soal harta itu kemudian dulunya hasil rampok, hasil ini, mana tahu anak-anaknya. Yang jelas ini warisan bapak saya, halal dia dapat. Artinya bahwa anak-anaknya senang dengan kekayaan yang halal itu, sementara orang tua yang mencari dengan cara haram, dia harus mati dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya nggak masuk di sini kan? Artinya bahwa kalaupun harus berwasiat, ya wasiat dengan cara yang baik. Bukan wasiat-wasiat yang tidak baik. Maka ibu yang mendengar wasiat itu kalau memang dengan cara baik, catat. Ya catat, jadi saksi kita wasiat itu. Tapi kalau wasiatnya yang tidak baik, maka nasihati. Dan tidak perlu dilaksanakan kalau seandainya wasiatnya aneh-aneh. Ya. Wallahu a'lam. Kalau anak haram apa bisa dapat warisan? Dapat dari ibunya saja. Anak zina. Kalau anak zina itu dia tidak mendapatkan warisan dari ayah. Sekalipun ayahnya menikahi ibu zina. Jadi kedudukan ayahnya itu bukan ayah syar'i, tetapi dia menikahi wanita yang punya anak bawaan. Sama kedudukannya saya menikah dengan seorang janda yang punya anak. Kedudukannya itu. Jadi si laki-laki tersebut seolah-olah menikahi janda yang membawa anak, walaupun itu anaknya. Ya. Tentu kalau saya menikahi janda dan dia sudah punya anak, kan anak angkat jatuh, anak bawaan, nggak dapat waris. Kalau dapat wasiat boleh ya? Apanya? Kalau anak zina itu dapat wasiat. Iya wasiat boleh, tapi tidak boleh lebih daripada sepertiga. Tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kalaupun mau dikasih ya hibah aja semasa hidupnya, hadiah. Ya Allah. Taib sudah setuju. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.